Aduh, bukannya ngebantu malah bikin ribet. Lihat tuh lantainya jadi kotor. Iya Bu, aku bersihin sekarang. Bayu tuh milih kamu jadi istrinya dilihat dari apanya sih? Masa hal-hal basic di dapur aja harus diajarin semuanya dari nol? Ibu jadi mikir, salah pilih menantu apa gimana nih? Kamu jangan berharap diperlakukan istimewa di sini. Kamu itu seorang istri, bukan tamu. Jadi harus tahu diri. Baik Bu. Total uangnya cuma kekumpul 10 juta sayang. Aku udah hitung semuanya dan kayaknya nggak bakal cukup deh. Iya, aku tahu ini belum cukup. Jadi nanti kita nikah sederhana aja ya. Kita cukup-cukupin sama uang segitu. Yang penting sah dan kita bisa hidup sama-sama. Tapi aku ragu karena kerjaan kamu aja masih serabutan. Terus abis nikah juga kita tinggal di mana? Kita tuh harus mikirin soal itu juga. Sementara kita tinggal di rumah ibu aku dulu. Gak apa-apa kan? Tinggal sama ibu kamu. Bayu, kamu serius? Bukannya beberapa bulan lalu kamu bilang kita mau ambil KPR? Kok sekarang bilangnya malah tinggal sama ibu kamu sih? Aku takut kamu kepikiran kalau aku ngomong dari awal soal ini. Tapi kondisi kita emang kayak gini. Aku gak mau bohong. Hahaha. Jadi selama ini aku dikibulin. Ternyata ujung-ujungnya aku harus siap tinggal sama mertua yang aku aja belum kenal dalamnya kayak apa. Ibu aku kelihatannya emang keras, tapi sebenarnya hatinya baik kok. Kamu jangan khawatir. Aku juga janji kalau ini cuma sementara aja sayang. Aku bakal berusaha cari tambahan biar kita bisa sewa tempat tinggal. Kamu tahu nggak sih, nikah itu cuma bukan soal cinta. Aku takut karena numpang itu nggak enak. Aku bakal tanggung jawab. Kamu percaya sama aku ya. Aku nggak bakal biarin kamu tertekan selama tinggal di rumah ibu. Aku ragu sebenarnya, tapi undangan udah terlanjur dicetak, keluarga juga udah pada tahu. Aku bingung harus gimana. Udah, pokoknya kita tetap nikah sesuai rencana awal yang udah kita siapin. Besok kita ke rumah ibu aku, biar kamu bisa kenal lebih jauh sama ibu. Tapi kalau ibu kamu nggak serak sama aku gimana? Gak mungkin dong sayang. Kalau dari awal ibu nggak setuju aku nikah sama kamu, kita nggak mungkin udah sejauh ini persiapannya. Buktinya waktu lamaran aja semuanya baik-baik aja kan? Iya sih. Udah, jangan dipikirin. Ini cuma sedikit ujian sebelum nikah aja. Kamu harus percaya kalau kita bisa bahagia setelah menikah nanti. Udah deket-deket mau nikah, kok baru kesini sih? Gak pengen kenal sama ibu ya? Bukan gitu Bu, aku belum berani aja kalau kesini sendiri. Tapi aku senang akhirnya bisa main kesini. Tapi ibu tuh penasaran deh, sebenarnya kamu yakin udah siap jadi istri Bayu? Insya Allah aku siap Bu. Aku juga bakal banyak belajar biar bisa jadi istri yang baik buat Mas Bayu. Belajar itu semasa masih gadis. Kalau udah jadi istri nggak ada alasan belum bisa ini itu. Di rumah ini semua ada aturannya. Bu, Rara orangnya baik. Dia... Ibu belum nanya kamu. Ibu lagi ngomong sama calon menantu ibu. Aku bakal berusaha ikut aturan rumah Bu. Aku nggak mau bikin masalah. Masalah itu biasanya muncul dari orang yang ngerasa paling benar. Ibu cuma mau ngingetin kamu nanti tinggal di rumah ibu. Jangan merasa jadi ratu cuma gara-gara udah nikah. Iya Bu, aku paham posisi aku. Bu, jangan terlalu keras dong ngasih tahu Raranya. Kasian, pelan-pelan dulu. Nanti Rara juga paham kok kalau udah terbiasa tinggal di sini. Ibu cuma gak mau ada masalah di rumah ini. Apalagi ekonomi kamu pas-pasan. Jangan sampai nanti malah nambah beban. Tuh kan, belum nikah aja udah serem kayak gini. Hah, gimana nanti kalau udah serumah? Yaudah, kalian nyantai dulu aja di sini. Ibu mau ke warung dulu. Sabar ya, ibu emang gitu orangnya. Iya, aku cuma berharap pas udah nikah nanti ibu bisa baik sama aku. Nih, minum dulu biar kamu rileks. Pasti tadi tegang banget kan?
pengantinnya kelihatan masih muda ya. Berani juga tuh mereka nikah di umur sekarang. Iya, namanya juga anak muda, Bu. Nikah modal cinta doang. Gak tahu tuh ceweknya kenapa mau. Padahal Bayu kan ekonominya masih pas-pasan. Tapi pengantinnya cantik. Beruntung juga Bayu dapat istri yang good looking. Cantik doang gak cukup, Bu. Nikah itu butuh kuat mental. Apalagi kalau hidupnya belum mapan. Mas, kamu denger gak omongan ibu kamu? Iya dengar, kamu sabar aja ya sayang. Hari ini kan hari bahagia kita. Kamu jangan dengerin omongan orang lain. Fokus aja sama kebahagiaan kita. Aku kan udah resmi jadi menantu ibu kamu. Tapi kok ibu masih sinis gitu ya ke aku? Enggak kok, itu cuma perasaan kamu aja. Udah ah, jangan dipikirin. Tapi aku belum yakin buat tinggal di rumah kamu. Kalau aku dijahatin gimana? Nggak mungkin dong ibu setiga itu ke menantunya sendiri. Kamu jangan nyesel nikah sama aku. Maafin, aku belum bisa bikin semuanya sempurna. Enggak kok, aku nggak nyesel. Ini kan overthinking aja. Jadi ini kamar kita ya? Rasanya beda banget sama bayangan aku soal malam pertama. Iya, memang kecil, tapi yang penting kan kita bareng-bareng di sini. Nanti juga terbiasa. Terbiasa apa? Kamar sempit? Terbiasa numpang? Atau terbiasa dengar omongan orang? Rara sayang, aku tahu kamu capek, tapi jangan ngeluh terus dong. Nikmatin aja ini, kan malam pertama kita. Nikmatin? Apa yang perlu dinikmatin, Mas? Kalau kayak gini, rasanya mau tidur juga nggak tenang. Gak tenang kenapa? Kalau mau tidur ya tinggal tidur aja, jangan mikirin apa-apa lagi. Aku ada di sini, kamu itu sekarang udah jadi istri aku. Tapi aku masih takut sama ibu. Ibu emang keras, tapi percaya sama aku, ibu gak bakal kayak gitu terus. Kamu pasti disayang seperti anaknya sendiri. Semoga aja deh, soalnya aku takut banget kalau ibu beneran kayak mertua yang diceritain orang-orang. Tenang aja, kita lewatin ini bareng-bareng. Aku kan udah janji kalau tinggal di sini cuma sementara waktu. Iya Mas, ya udah aku beresin baju-baju aku dulu ya. Semoga potongannya nggak salah deh. Takut banget diomelin nih. Kamu motong kok kayak gitu? Tebelnya nggak kira-kira. Kalau buat soto tuh potongnya tipis-tipis, Rara. Maaf Bu, ini bakal aku potong-potong lagi. Kalau dari sebelum nikah diajarin sama orang tuanya, pasti nggak bakal kayak gini. Orang tua aku sering ngajarin aku kok Bu. Cuma akunya aja yang masih belajar. Belajar itu harus sebelum nikah, bukan numpang belajar di rumah orang. Iya, maaf Bu. Aku bakal belajar lebih banyak lagi biar paham soal masakan. Aduh, bukannya ngebantu malah bikin ribet. Lihat tuh lantainya jadi kotor. Iya Bu, aku bersihin sekarang. Bayu tuh milih kamu jadi istrinya dilihat dari apanya sih? Masa hal-hal basic di dapur aja harus diajarin semuanya dari nol? Ibu jadi mikir, salah pilih menantu apa gimana nih? Kamu jangan berharap diperlakukan istimewa di sini. Kamu itu seorang istri, bukan tamu. Jadi harus tahu diri. Baik Bu. Bu, pengantin baru gimana? Ceritain dong, kelihatan capek nggak pas mereka keluar kamar? Hah, capek. Justru aku yang capek. Baru juga nikah sehari, kelakuannya udah bikin mumet. Maksudnya gimana, Bu? Masak aja nggak becus, motong sayur kayak orang nggak pernah pegang pisau. Kelihatan banget dulunya orang tuanya nggak pernah ngajarin apa-apa. Serius? Padahal kelihatan cekatan banget loh orangnya.
Ya kan kita nggak pernah bisa nilai orang dari luarnya aja, Bu. Kalau udah gini kan aku sendiri yang repot, malah jadi ngurusin 2 anak. Lagian Bayu kenapa sih milih istrinya ngasal? Bukannya dilihat dulu mana yang cocok dijadiin istri, mana yang enggak? Nah iya, aku juga sempet mikir gitu, tapi udah terlanjur. Bayu pasti terbebani banget punya istri yang kayak gitu. Tapi Bu Yasmin jangan terlalu kejam kalau ngajarin menantu. Anak zaman sekarang mah nggak bisa dikerasin. Biarin aja, aku cuma ngomong apa adanya daripada nanti orang mikir aku nggak becus ngedidik anak dan menantu. Tapi kok Bu Yasmin mau nampung mereka buat tinggal bareng sih? Ya mau gimana lagi, yang kerja cuma Bayu doang, gak cukup kalau harus sewa buat tempat tinggal. Ya udahlah, biarin aja. Bayu juga kan masih anak aku, jadi nggak mungkin juga aku tega ngebiarin dia menderita. Aku pulang dulu ya. Di rumah pasti masih banyak kerjaan nih, soalnya mantu aku kan belum bisa beres-beres sendiri. Aku nggak pernah kebayang kalau ternyata menikah itu begini. Kenapa aku dipertemukan dengan mertua yang seperti itu ya? Mertuaku bukan cuma galak, tapi mulutnya benar-benar kejam. Aku nggak ngerasain kasih sayang sedikit pun dari mertuaku sendiri. Andai aja waktu bisa diulang, aku nggak bakal mutusin buat nikah kalau kondisi ekonomi Mas Bayu belum stabil. Tapi semuanya udah terjadi. Aku cuma bisa sabar ngadepin sikap mertua aku yang benar-benar kejam itu. Kebiasaan deh, kalau masuk gak pernah ngetuk pintu. Oh iya, kamu kenapa lama? Aku nungguin dari tadi padahal. Iya, aku tadi habis ngobrol sama ibu dulu. Kamu kenapa kok kayak habis nangis gitu? Hah? Nangis? Enggak kok, siapa yang nangis? Paling juga debu di kamar ini mah yang bikin mata perih. Sayang, soal tadi aku masih coba nyari solusinya dulu biar kita sama-sama aman. Udahlah, aku gak mau bahas soal itu lagi. Harusnya kamu tuh ngerti, aku juga lagi kejebak di tengah kebingungan. Kamu tahu kan? Iya, aku tahu. Aku takut salah ambil keputusan. Kita nikah terlalu cepat, Mas. Kamu nyesel? Enggak, aku cuma capek. Capek sama sikap ibu itu wajar, kamu belum terbiasa aja. Tapi mau gimana pun beliau udah jadi bagian orang tua kamu sendiri. Jadi kamu harus kuat, gak boleh lemah. Iya Mas, sekarang aku mau tidur dulu. Ini kamu ngapain taruh jemuran di sini? Ibu kan udah bilang jangan di situ. Maaf Bu, aku kira di sini nggak bakal kenapa-napa. Soalnya kalau di sana panasnya nggak begitu terik. Kamu itu susah dibilangin ya. Mata kamu kemana? Halaman rumah segitu panasnya kau bilang kurang panas. Waduh, rajin amat Bu. Lagi ngapain tuh sama menantu? Sibuk amat kelihatannya. Ini loh, aku lagi ngajarin dia buat jemur yang bener, tapi suka malah ngelawan, jadinya bikin naik darah. Sabar Bu, anak zaman sekarang mah emang gitu, susah banget dibilangin. Aku bukan ngelawan Bu, tapi cuma mindahin jemurannya biar bisa kering. Jangan kebanyakan alasan, numpang hidup itu ya harus sadar diri. Aku numpang di sini nggak seenaknya kok. Aku sadar diri, aku juga bantu-bantu kerjaan rumah. Bantu apa? Kerjaan kecil kayak begini aja salah terus. Dasar nggak becus jadi istri. Sudah Bu, jangan marah-marah di luar. Nanti orang-orang pada dengar. Biarin aja biar kedengeran sekampung sekalian. Biar tahu kelakuan menantu aku di rumah mertua tapi berlagak kayak majikan. Bu, tolong jangan ngomong gitu di depan orang lain. Aku sakit hati banget dengernya. Udahlah, cepet beresin. Jangan bikin aku emosi lagi. Banyak-banyak sabar ya Rara. Mertua kamu emang begitu sifatnya. Iya Bu, aku juga paham. Aku udah gak kuat Mas. Hari ini aku dimarahin lagi di depan orang. Aku ngerasa kayak gak punya harga diri sama sekali. Aku tahu kamu capek, tapi beliau kan ibu aku. Mau gimana lagi? Aku juga serba salah. Terus, masa aku harus selalu ngertiin ibu Mas? Aku harus selalu ngalah gitu? Udahlah, masalah gini doang, jangan besar-besarin. Aku ngomong gini karena kamu juga gak pernah ada di pihak aku Mas.
Nanti aku ngomong sama ibu pelan-pelan. Oh, jadi kamu lagi ngadu ke Bayu? Aku cuma ngomong apa yang aku rasain. Gak ada salahnya juga kan? Suami kamu itu anak aku. Jangan dibikin seolah-olah aku ini penjahat. Bu, tolong jangan ribut di sini. Udah ya, kalian jangan saling egois kayak gini. Aku gak nyari ribut, tapi aku punya hati dan cuma mau dihargai sebagai manusia. Kalau nggak tahan hidup susah, dari awal jangan nikah sama Bayu. Kamu kira menikah itu enak? Hidup susah kalau dihargai oleh suami dan mertua itu nggak masalah. Lain cerita kalau dihina tiap hari kayak gini. Drama terus, dasar lemah. Cukup Bu, aku capek. Aku bukan boneka buat diinjak-injak. Aku pulang ke rumah orang tua aku, Mas. Aku butuh menyelamatkan diri aku sendiri. Ya silahkan, baguslah kalau kamu pergi dari sini. Ra, jangan dong. Jangan pergi, kita bisa cari jalan lain. Aku udah terlalu lama nunggu kamu bersikap tegas, Mas. Tapi nggak ada tuh. Sekarang udah waktunya aku tegas buat diri aku sendiri. Ma, Pa, maaf. Aku pulang dalam keadaan kayak gini. Aku tahu Mama sama Papa pasti kecewa. Tapi aku udah gak kuat lagi sama keadaan rumah tangga aku. Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Aku ngerasa salah terus, Ma. Apa-apa aku yang disalahin. Aku dihina di depan orang-orang juga. Aku gak pernah dihargai sedikit pun. Mana peran Bayu sebagai suami kamu? Kamu diinjek-injek begitu, dia cuma diem aja, ha? Dia bingung, Pak. Dia bilang kejebak di hubungan istri dan ibunya sendiri. Aku ngerti, tapi aku benar-benar capek dan gak bisa lagi bertahan di sana. Keputusan kamu emang tepat, Nak. Menikah itu bukan cuma soal bertahan sampai hancur. Kamu masih punya harga diri. Aku takut dibilang istri durhaka. Aku takut dibilang gak bisa jadi menantu yang baik. Dengerin Mama, jadi istri itu bukan berarti kamu harus diinjak-injak. Kamu juga punya batas. Makanya aku memutuskan untuk mengakhiri pernikahan itu, Ma. Maaf kalau aku ngecewain Mama dan Papa. Tapi aku lebih sayang sama diri aku sendiri daripada harus menikah tanpa ngebatin, Pa, Ma. Kamu nggak perlu minta maaf. Semua ini bukan salah kamu. Papa senang kamu kembali ke rumah ini. Apapun keputusan kamu, Papa dukung, Nak. Aku ngerasa gagal, Pa. Ini justru jalan terbaik buat kamu. Jangan sedih ya. Jangan sedih terus ya. Papa sama Mama bakal selalu ada buat kamu. Dari awal, aku emang salah ngambil keputusan untuk kita menikah dalam keadaan aku dan kamu belum mapan.